Oke, udah mulai. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Kita bertemu lagi di perkuliahan teori coding ya, coding di pertemuan ke nggak tahu saya ini pertemuan ke berapa ya? Saya nggak ngitung. Sisa berapa? Ada yang ngitung nggak? Sisa berapa sih sebetulnya kita kuliah ini? Berapa kali lagi tatap mukanya? Saya nggak ngitung. Maklum dosen tembak. Ada yang kira-kira ingat sisa berapa lagi tatap mukanya? Sekarang pertemuan keberapa ya Pak ya? Nggak tahu. Saya nggak ngitung, Bu. Kan Kayaknya 9. 16 pertemuan totalnya itu. Tapi kalau sebentar. Nah, saya nggak paham hitungan selang-selingnya itu. Tatap muka, terus apa? Sinkronus dan asinkronusnya saya nggak ngerti karena saya kan nggak punya sepadanya. Mestinya kemarin itu apa Pak? Sepada. Tatap muka Pak. Hari ini sepada, jadi gabung sama jadi satu sama mata kuliah lain nggak bersamaan gitu loh Pak. Oh iya. Ya Jadi saya seharusnya kemarin begitu. Jadi kan kemarin metodologi kuliah, terus ininya jadi si teori codingnya sepada kemarin tuh harusnya tatap muka, lalu kajian tatap muka. Nah hari ini masuk sepada semua gitu. Tapi nggak tahu selang-selingnya jadi berantakan. iya, soalnya eh, tadi minggu lalu kan kosong ya. Jadi kan asumsi saya minggu ini ada gitu ya, ada. Tadinya saya pikir yang mau mengisi Pak Timbul gitu, tapi terus di WA minta saya lagi yang isi. Ya, bingung juga mau ngisi apa. Oke, kita ini aja. Ini mungkin karena saya sendiri juga persiapannya nggak terlalu maksimal ya, karena dadakan. Saya pikir pertemuan ini kan giliran Pak Timbul yang mengisi. Bentar. Jadi kita latih coba praktikum sebuah permasalahan yang akan melibatkan modul NumPy ya. Modul NumPy permasalahan yang matematik banget. Jadi bukan sekedar yang cuma ngitung termometer, ngitung nilai, bukan yang gitu, tapi yang benar-benar diimplementasikan dalam perkuliahan, paling enggak perkuliahan tingkat sarjana. Ya. Bapak Ibu, sebetulnya kalau pemrograman apapun itu ya, mau pakai Pascal, MATLAB, Visual Basic atau apapun, ketika diterapkan di permasalahan matematik, biasanya itu nanti nyambungnya ke perkuliahan analisis numerik atau metode numerik. Ini Bapak Ibu semua kan basicnya memang dari pendidikan matematik ya. Jadi saya asumsikan Bapak Ibu semua sudah pernah mendapat mata kuliah metode numerik atau analisis numerik. Sehingga permasalahan yang akan saya angkat di pertemuan ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan topik di metode numerik. Ya. Sebagian kampus bilangnya metode numerik, sebagian kampus yang lain bilangnya analisis numerik. Ya, tapi sama aja bendanya. Oke, kita lihat dulu ya. Saya coba mengangkat permasalahan yang paling gampang di analisis numerik, yaitu tentang root finding, pencarian akar. Saya yakin metode ini pasti pernah diberikan kepada Bapak Ibu semua yang dulu pernah mengikuti mata kuliah metode numerik atau analisis numerik. Kita cuma mereview aja. Jadi kalau metode numerik kan biasanya ada teori, kemudian dari teori itu lahirlah algoritma. Nanti algoritmanya diimplementasikan pada bahasa pemrograman apapun itu. Kalau saya dulu pakai Turbo Pascal. Waktu magister saya pakai MATLAB. Sekarang kita coba pakai Python. Ya.
Oke, kita ini dulu. Kita review lagi tentang permasalahannya itu. Izin share screen. Oke, ini udah kelihatan ya, bisection method. Ini babnya tentang root finding, ya, tentang root finding. Sesuai dengan namanya, ini kan root finding berarti metode untuk mencari akar. Kita review dulu. Secara umum kan metode di matematik itu dalam menemukan solusi ya, itu kan ada dua. Yang pertama, solusi dapat dicari secara eksak. Ya. Kemudian yang kedua, dapat dicari secara numerik. Kalau numerik berarti nanti kalau eksak itu nilainya pasti, ya, nilainya itu pasti. Kalau numerik dia nilainya tidak pasti, melainkan hanya sebuah aproksimasi, ya. Aproksimasi atau bahasa numeriknya itu hampiran. Hampiran. Kira-kira segitu nilainya. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu diminta untuk menemukan, carilah solusi dari x kuadrat plus x kuadrat min 1 sama dengan 0, misalnya ya. Kalau secara eksak, ya gampang aja. X kuadrat min 1 itu sama dengan 0, berarti ini bisa saya faktorkan, x plus 1, x min 1 sama dengan 0, nanti diperoleh x1-nya adalah negatif 1, x2-nya adalah 1. Sedangkan kalau secara numerik caranya bukan gini, gitu ya. Caranya bukan gini, tetapi melalui proses iteratif. Jadi diberi tebakan awal dulu. X0-nya misalnya 2,5. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam algoritma. Kemudian algoritma itu diulang-ulang terus. Nanti lama-lama X yang kesekian, dia nilainya kurang lebih, kalau nggak 0, ya 1. Itu bedanya. Kalau yang eksak kan langsung ketahuan. Ya, overheating. Bentar deh. Bentar. Pak, nanti bukunya boleh di-share ya, Pak? Oh ya, boleh. Sebentar ya. HP saya sudah overheat lagi. Jadinya ya udahlah. Pakai kamera laptop aja. Kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau eksak itu adalah langkah-langkah yang biasa Bapak Ibu lakukan. Sedangkan kalau numerik lewat hampiran. Jadi dia iteratif ya, diulang-ulang. Oke. Kemudian nah, sekarang kita pakai coba main-main dengan bisection method ya. Bisection method kalau bahasa Indonesianya itu adalah metode bagi dua ya. Metode bagi dua. Jadi kita mulai dari teori matematik sampai Bapak Ibu ngerti teorinya itu seperti apa. Kemudian nanti diimplementasikan dalam bentuk program. Karena nggak mungkin Bapak Ibu bisa bikin program matematik kalau teorinya aja nggak ngerti. Gitu. Metode bagi dua kalau pakai bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini kita lihat dulu. Syaratnya, saya punya fungsi F. Ya. Saya punya fungsi F. Kemudian saya punya rentangnya AB.
AB. Ya. Si fungsi f ini dia continue di AB, artinya nggak putus. Ya. Kemudian syarat ketiga, FA dikali FB itu kurang dari 0. Ya. Jadi karena FA dikali FB itu kurang dari 0, maka pasti salah satu di antara FA atau FB itu nilainya kurang dari 0, sedangkan yang lain pasti lebih dari 0. Ya. Ini untuk mencari akar, ya, untuk mencari akar. Jadi maksudnya gimana sih metode ini? Kita lihat ya. Bentar. Oke. Nah, misalkan saya punya fungsi. Saya gambar secara grafik. Saya punya fungsi kayak gini misal. Pakai warna red. Nah, ya. Saya punya fungsi, ini fungsi y sama dengan fx misalnya. Y sama dengan fx. Nah, fungsi ini saya jamin continue, artinya nggak akan putus-putus di titik A sampai titik B. Ini ya. Nah, karena ini X-nya A, maka nilainya Y-nya pasti FA. Ya. Kemudian di sini karena nilai ini B, maka nilai Y-nya pasti FB. Ya. Nah, dijamin bahwa syaratnya harus dijamin dulu bahwa si fungsi f itu continue pada selang AB. Ya. Nah, kalau continue dan Bapak Ibu perhatikan bahwa di sini si FA dia kan di bawah di bawah 0. Berarti kan si FA ini negatif. Sedangkan si FB dia lebih dari 0. Berarti si F ini pasti positif. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa salah satu ujung nilai fungsi di salah satu ujungnya itu berlawanan dengan nilai fungsi di salah satu ujung yang lain. Berarti ini. Ya, jadi syaratnya itu. Ya. Jadi syarat yang lain bahwa si FA dikali FB itu harus kurang dari 0 ya. Positif dikali negatif kan negatif. Nah, kalau saya punya yang seperti itu, akar dari fungsi Y sama dengan Fx pada selang AB itu yang mana? Ya yang ini ya, titik ini. Inilah akarnya. Gitu kan? Inilah akarnya. Inilah nilai, kalau ini misal titiknya namanya C, maka Fc dia pasti nilainya 0. Nah, kita akan mencoba mendekati, mengira-ngira nilai C itu berapa. Ya. Sedemikian sehingga kita menemukan salah satu akarnya. Seperti ini. Idenya seperti ini, metode bagi dua. Nah, caranya gimana? Caranya kita lihat teorinya dulu. Nah, ini teorinya. Yang pertama itu di sini. Yang pertama itu si C itu saya definisikan sebagai setengahnya dari A plus B. Ujung tambah ujung dibagi 2, itulah C. Ya, itulah C. Nah, karena C-nya udah seperti ini, maka pasti saya akan punya yang namanya FC. Nah, ada 3 kemungkinan yang terkait antara FA dengan FC. Begitu juga dengan FB dengan FC. Kita ambil salah satu. Kemungkinan pertama, FA dikali FC, dia akan negatif. Ini artinya apa? Ini artinya gini. Ini grafik. Misal gitu ya. Lihat. Ini A, ini FA. Jadi ini B, ini A. Ini FB. C-nya tuh tengah-tengahnya A plus B. Tengah-tengahnya seberapa? Mungkin segini ya. Mungkin segini. Ini C, ini FC. Ya.
Oh, oke. Di sini lihat FA dikali FC itu negatif. Oh, berarti ini B. Yang bawah itu B, yang atas itu A. Ya, A. Ini. Di sini lihat bahwa FA dikali FC itu negatif. Di sini lihat A-nya positif, C-nya negatif. FA dikali FC itu negatif. Artinya dia punya akar di antara A dan C. Ya, di antara A dan C. A dan C. Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau C-nya di sini, A-nya di situ, akarnya kan di sini. Kan benar. Ada akar di antara A dan C. Kemungkinan kedua itu adalah bentar Bapak Ibu. Oke, kemungkinan kedua itu adalah FA dikali FC sama dengan 0. Ini interpretasinya bagaimana? Bentar. Oh, ini. FA kali FC sama dengan 0. Itu artinya si FA-nya sudah ditentukan tidak 0, Pak. Si FA itu tidak 0, tapi si FA dikali FC sama dengan 0. Artinya FC-nya itu 0. Kalau FC itu 0, berarti C-nya adalah akar dari Y sama dengan Fx. Gitu ya. Tapi kasus kedua ini sangat-sangat langka ya, bahwa kita benar-benar motong di tengah-tengah dan itulah akarnya. Itu langka banget gitu ya. Tapi kemungkinan tersebut ada. Kasus ketiga, FA dikali FC itu positif. Artinya FA dan FC itu terletak pada selang yang sama. Sehingga si akar pasti bukan di situ. Ya. Kok bisa seperti itu? Kita lihat di sini. Misal gini. Ini A. Ini FA berarti ya. FA kali FC itu positif. Dua perkalian itu akan positif kalau kedua-duanya tandanya sama ya. FA positif, FC positif, atau FA negatif, FC-nya juga negatif. Misal gini, C-nya di sini. Nah, FA kali FC itu positif karena dua-duanya nilainya negatif. Ini benar ya? Artinya akarnya bukan di sini, dia akarnya di sebelah sana. Gitu. Jadi akarnya bukan dari A sampai C, tapi dari C sampai B. Tuh. Nah, proses memotong-motong ini terus dilakukan sampai dinyatakan selesai. Ya, dinyatakan selesai. Di numerik itu dinyatakan selesai kalau selisih antara dua nilai sudah kurang dari, sudah sangat kecil, 0,01 misalnya. Ya. Sini. Nah, intinya gitu aja. Ya. Nah, biasanya nanti di buku-buku metode numerik setelah ada penjelasan, biasanya nanti dikasih algoritma. Algoritmanya seperti ini. Ya, ini algoritmanya. Bisection method, ya. Di sini kita lihat dulu. Nanti dari algoritma ini jadi ide untuk mengeksekusi programnya. Walaupun kalau cuma baca seperti ini kayaknya bingung gitu ya. Tapi ini sangat umum gitu ya. Artinya tidak spesifik ke suatu bahasa. Nah, di sini lihat algoritmanya. Diberikan interval awal A0 B0 yaitu AB gitu ya. Nah, kemudian compute C. CK plus 1 sama dengan AK ditambah setengah BK kali A min K. Ya. Kemudian
FCK plus 2. Nah, ini tuh sedang melakukan perkalian yang tiga tadi untuk mencari kemungkinan letak akarnya itu di selang yang mana, gitu ya, dan seterusnya seperti ini. Oke. Ada lagi yang perlu? Nggak ada ya? Oke, ya udah. Nah, ini biasanya juga nanti suka dikasih pseudocode-nya, ya. Ini pseudocode bisa seperti ini, bisa yang lain. Banyak kemungkinannya. Kita coba pakai Python sekarang. Oke, kita mau masuk ke Python. Sebentar ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin secara teori. Ini mestinya pernah dapat semua di metode numerik. Itu pelajaran algoritma yang paling awal menurut saya. Oke. Oke, kita sebentar. Jadi penerapan pemrograman itu di yang begini ya Bapak Ibu, bukan yang sekedar ngitung suhu, ngitung jarak, itu sih bukan ke situ kalau kita sebagai mahasiswa. Ya. Kita masuk ke Google dulu sebentar. Oh, kok yang ini? Salah. Oke. Aku yang lain. Tes. Sebentar Bapak Ibu ya, saya terlempar. Tes. Oke, sorry. Oke, kita masuk ke Colab. Share. Oke. Sekarang kita coba membuat program dari yang tadi ya. Di sini kita hanya akan menggunakan NumPy ya. Kita hanya akan menggunakan NumPy aja. Satu aja modalnya. Cuma pakai NumPy. Oke. Misalkan saya ingin apa ya? Saya ingin mengetahui akar 3 itu berapa sih? Akar 3 itu berapa sih? Secara desimal. Jadi numerik itu nggak ada bentuk akar-akaran, Bapak Ibu. Semuanya harus dinyatakan dengan desimal. 1,425 dan sekian. Misalnya. Berarti misal X itu akar 3, berarti X kuadrat itu 3, berarti X kuadrat min 3 itu sama dengan 0. Nah ini adalah fx-nya ya. Ini. Jadi logika kita, kalau saya bisa menyelesaikan akar dari X kuadrat min 3 sama dengan 0, itu sama aja dengan saya tahu berapakah nilai dari akar 3. Memang X kuadrat min 3 itu kalau difaktorkan, itu kan
X plus akar 3 dikali X min akar 3. Jadi sebenarnya ada dua X-nya. Negatif akar 3 dan X2-nya akar 3. Kita cuma pengen ke sini. Ini positif, sehingga saya akan memilih selang AB yang keduanya positif. Ya. Ini. Oke. Kita coba. Biasa, saya panggil dulu from numpy import anything. Oke. Sudah, seperti ini. Yang pertama, saya punya fx, berarti saya definisikan dulu ya. Misal saya definisikan bahwa sebut saja fk. Fk itu saya definisikan sebagai x kuadrat ya. X kuadrat min 3. Ini fx-nya gitu kan. Ya, saya sebut k. X kuadrat min 3. Nah, X kuadrat min 3 itu X kuadrat min 3. Nah, sekarang saya ingin tahu nilai akar 3. Sehingga nilai dari A dan B itu saya buat positif semua ya. Misalnya A-nya itu 1, ya. B-nya itu 2. Akar 3 itu berapa sih sebenarnya? Coba kita curang dikit ya. Saya curang dulu pakai kalkulator. Akar 3 itu berapa ya? Akar 3. 1,7 ya. Jadi nanti nilai kita kira-kira nanti 1,7. Ya, berarti benar ya. Kalau saya pasang selangnya antara 1 sampai 2, maka akar dari X kuadrat min 3 ya, yaitu akar 3 ada di dalam selang tersebut. Oke. Di sini. Nah, kemudian seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa dalam numerik, dua nilai akan dikatakan sama kalau selisih di antara keduanya sangat kecil. Misalkan selisihnya saya sebut sebagai error, itu adalah 0,001. Kalau selisih antara dua nilai sudah kurang, tidak lebih besar dari 0,001, maka saya anggap kedua nilai tersebut sama, iterasi akan berhenti. Ya. Oke, ini kita lihat. Kemudian kita coba. Nah, salah satu syarat tadi itu adalah FA dikali FB itu harus kurang dari 0. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena saya ingin membuat grafiknya itu kalau nggak gini, ya gini. Gitu ya. Satu di atas, satu di bawah, akarnya ada di sini, atau satu di bawah, satu di atas, akarnya ada di sini. Berarti untuk memastikan, untuk ngecek ya, kita coba, saya melakukan perhitungan lah, M, misalnya, M itu adalah FA dikali FB, ya, FA dikali FB, kemudian saya ingin tahu print M. Saya coba. Negatif 2. Ya, jadi FA dikali FB itu negatif 2. Ya. Gambarnya seperti apa sih sebenarnya? Bisa nggak ya cari di sini? GeoGebra online. Oke, saya coba intip ya. Saya coba intip pakai GeoGebra. Apa tadi? Y sama dengan X kuadrat min 3 min 3. Nah, ini ya, ini grafiknya ya Bapak Ibu ya. X kuadrat min 3 itu grafiknya seperti ini.
seperti ini, kemudian 1 sampai 2, 1, 2, oke. Nah, jadi yang kita lihat itu fokus kita itu adalah ini, grafik ini, mulai dari 1 kan di sini, ini ya, ini sampai 2 itu di sana ya, sini 2, nih, berarti 1 itu adalah F dari 2 ya, kemudian negatif 2 itu adalah F dari 1. F2 dikali F1 yaitu 1 dikali negatif 2 yaitu negatif 2. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau tanda hasil perkaliannya itu berlawanan, maka dijamin pasti ada akarnya ya. Mana? Ya ini. Ini kan akarnya. Ini target kita. Berapa sih nilainya itu? Ya. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Kita bikin programnya bertahap ya. Jadi nggak ujuk-ujuk nulis terus, enggak. Kita harus tahu kita sedang ngapain secara teori, kemudian kita implementasikan dalam bentuk program. Ya. Ini. Oke. Kita kembali ke sini. Misalnya ini udah print M ya, berarti aman. Mau dipakai, hapus aja. Oke. Kemudian berikutnya di buku itu ada syarat mana tadi bukunya? Ini ada syarat. Ada kasus yang ini ya, nomor 3. Kita lihat kasus yang nomor 3. Yang nomor 3. Kalau FA dikali F1-nya itu positif, maka akarnya tidak ada di sana. Kita coba implementasikan ini di program. Kemudian kita tes seandainya terjadi kasus seperti itu. Mana? Bentar. Oh, ini. Oke. Kita coba implementasikan kasus tersebut. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika FA dikali FB ya, itu positif. Saya pingin apa? Kalau FA dikali FB itu positif, maka pasti akarnya tidak ada di situ. Ya, contoh di sini kita lihat kalau seandainya mana yang keduanya positif ya. Oh, di atas. Nah, di sini Bapak Ibu misal kita lihat kalau seandainya yang saya pilih itu adalah A-nya itu adalah 2, kemudian B-nya itu adalah 2,5. Ya, 2,5. FA, F2 itu positif ya, kemudian F2,5 juga positif, FA dikali FB itu positif. Maka pasti akarnya bukan di situ. Ya, bisa lihat ya, akarnya kan tidak ada di selang itu, tapi di luar selang. Begitu juga sebaliknya, kalau keduanya, selangnya itu keduanya saya buat yang negatif, misalnya yang ini, ya. Misal A-nya adalah 1, B-nya itu adalah 1,5, F1 itu negatif, F1,5 itu juga negatif, negatif dikali negatif positif, dan benar akarnya kan tidak ada di sini, akarnya ada di
luar selang, ya. Itu. Oke. Berarti kalau FA dikali FB itu positif, maka saya ingin misalnya ada tulisannya misalnya. Misal ini modifikasi aja sih. Print oleh karena FA atau kepanjangan lah. Misalkan metode bisection tidak dapat digunakan pada interval A dan B misalnya. A dan B. Ini misalnya seperti ini. Kita tes ya. Coba kita tes kasus ini. Kasus ini kita tes. Tadi pakai berapa? 2 dan 2,5 misalnya. Jadi saya ganti hanya 2, B-nya 2,5. Kita lihat, coba saya hitung ya. M dengan FA dikali FB. Itu kita print M. Seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, bahwa yang muncul statement ini ya. Statement ini muncul, dia keluar. Metode bisection tidak dapat digunakan pada interval 2 dan 2,5. Kenapa? Karena nilai M-nya 3,25 positif. Di sini kita lihat, positif kali positif pasti tidak jalan metodenya, nggak bisa dipakai. Ya. Begitu juga kita tes kalau dua-duanya negatif misalnya. Tadi berapa? 1 dan 1,5. Ini 1. Ini 1,5. Harusnya tulisan itu keluar lagi. Nah, keluar lagi ya. Gagal. Metode ini nggak bisa dipakai. Ya. Metode ini tidak bisa digunakan pada kasus seperti ini karena FA kali FB-nya 1,5. Ya. Ini. Sementara kalau saya kembalikan ke berapa sih tadi? Sini 1 sampai 2 ya. 1 sampai 2 tulisan itu nggak akan muncul ya karena syarat tidak terpenuhi. Nah, ini. Oke, beres untuk kasus yang itu. Kemudian kasus kedua. Kasus kedua itu adalah kalau sama dengan 0. Kalau hasil perkaliannya sama dengan 0, maka salah satunya itu pasti akarnya, ya, akarnya. Ya. Kita coba FA kali FB, kalau misal FA dikali FB itu sama dengan 0, berarti kemungkinannya ada 2. Bisa jadi FA-nya yang 0, bisa jadi FB-nya yang 0. Kalau FA itu yang 0, maka akarnya adalah A. Kalau FB itu yang 0, maka akarnya adalah B. Ya, kita coba diimplementasikan. Berarti jadi ini langsung paralel, Bapak Ibu ya, langsung paralel. Dari teori langsung jadi program gitu. Ngerti teori, bikin programnya. Kita ngerti teori, bikin programnya. Terus seperti itu. Memang mestinya harusnya gitu. Kasus kedua, berarti elif ya, else if. Ya. Kalau FA-nya itu sama dengan 0, terus nih, maka print misalnya akar dari fx adalah A. Kayak gini. Ya, ini.
Jadi kalau f-nya 0, akar dari fx adalah a. Pada kasus kita itu sulit untuk menghasilkan kasus kedua ini. Kenapa? Karena angkanya desimal dan desimalnya panjang, ya, sulit. Mungkin untuk kasus yang lebih simpel bisa. Kemudian ada kasus lain, yaitu kalau fb-nya yang 0, maka saya ingin muncul tulisan akar dari fx adalah b. Di kasus kita, kasus kedua nggak akan muncul, Bapak Ibu, ya, nggak akan muncul karena FA-nya tidak 0, FB-nya juga tidak 0, jadi tidak muncul. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk memunculkan kasus kedua dan ketiga ini, coba cari fungsi yang lain, ya. Nah, berikutnya langsung masuk kasus ke yang biasanya terjadi, yaitu FA dikali FB itu kurang dari 0. Nah, kasus ini kan yang jadi target kita. Target kita tuh kasus yang ini sebetulnya. Ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya memang mesti memahami teorinya dulu sih. Ya, silakan. Jadi kasus pemrograman yang matematik yang ya yang aplikatif ya pada keilmuan matematiknya sendiri itu yang begini-begini gitu. Ini berapa sih? 10:30. Mungkin kita cuma bisa bikin satu program. Kita hanya bisa bikin satu program, tapi setiap langkah dibedah alasannya kenapa. Ya. Pak Rija. Iya, iya. Ngapunten, itu yang print terus kemudian muncul tulisan metode bisection tidak dapat digunakan itu munculnya pripun ya? Kok saya enggak keluar? Kasusnya Ibu. Oh. Jenengan kan harus nyeting A dan B-nya. Kalau pingin itu keluar. Di sini kita lihat ini hanya akan muncul kalau FA dikali FB lebih dari 0. Kita lihat di grafik ya. Kapan sih? Contohnya kapan kasus itu akan muncul? FA dikali FB lebih dari 0, berarti tanda FA dan FB sama. Misalnya 2 dan 2,5. Coba jenengan setting A-nya 2, B-nya 2,5. Gitu. A-nya 2. Nah, B-nya 2,5. iya, kalau programnya benar muncul. Karena F dari 2 itu adalah 1 kan positif. 2,5 itu di sini nggak tahu berapa ini nilainya. Yang jelas dia positif juga. Positif kali positif. Langsung di apa? Di play gitu, Pak. Iya. Coba aja di play. Ini saya coba ulang ya. Dua setengah. Ya. Oh, bentar. Oh, ini soalnya. Ininya. Bentar. Ini jangan dulu. Nah, ini muncul. Kalau nggak muncul, berarti bisa jadi typo pada saat coding. Itu print yang di bawahnya if itu diketik juga atau enggak? Gimana, Pak? Yang mana, Bu? Yang print sebawahnya if fungsi A kali fungsi B lebih dari 0. Itu diketik juga atau? Yang mana? Oh, ini. Iya, ini diketik, Bu.
Ini harus diketik. Ini muncul karena saya ngetik ini di atas. Tuh. Ya, memang butuh kesabaran ya. Kita kembali ke permasalahan satu dan dua ya. Dan dua. Kita masuk ke kasus ketiga. Elif FA kali FB kurang dari 0. Ini ya. Nah, kalau FA kali FB-nya kurang dari 0, maka algoritma berjalan. Ya. Gimana sih algoritmanya tadi? Algoritmanya tadi bilang gini. Saya punya fungsi. Syaratnya misal terpenuhi seperti ini. Ini A, ini B. Hal yang pertama yang harus saya lakukan itu adalah mencari titik tengah dari A dan B. Tengah-tengahnya di mana? Kalau saya punya A dan B, maka tengah-tengahnya itu kan pasti A plus B dibagi 2, ya kan? Nah, ini saya sebut sebagai C. Jadi kita ketik. Udah. C itu sama dengan A tambah B. Tambah B dibagi 2. Udah, seperti ini. Tengah-tengahnya seperti ini. Kemudian, ini belum selesai. Saya ingin tahu berapa sih nilai dari FC. FC. Ya. Kita coba running. M ini saya hapus aja lah. Ini saya hapus, udah nggak butuh. Coba saya hapus, kemudian saya ingin tahu C juga. C-nya saya print juga. Ya. Nah, di sini kita lihat logikanya gimana. C, di sini kan kita punya di atas Nah, di sini ya. Di sini. Nah, di sini kan kita lihat bahwa A-nya itu 1, B-nya itu 2. Berarti C katanya A plus B dibagi 2. Berarti 1 tambah 2 dibagi 2. 3 bagi 2 alias 1,5. Kita lihat di bawah kan 1,5 nilainya benar. Kita lihat, nah ini kan 1,5. A plus B per 2. Ya, A plus B per 2. Kemudian, saya ingin tahu juga nilai dari FC. Artinya, F dari 1,5 alias 1,5 kuadrat min, apa sih definisi fungsinya? Kita lihat. S kuadrat min 3 ya. 1,5 kuadrat min 3. Ini hasilnya kurang lebih negatif 0,75. Nah, secara gambar kita lihat seperti ini. Jadi ceritanya saya punya fungsi thread. Ini Y sama dengan X kuadrat min 3. Ya. Yang ini misalnya 1, kemudian yang ini itu adalah 2. 2-nya bukan di situ. Di sini, 2. Ini ya. C, A plus B per 2. Tengah-tengahnya itu adalah 1,5. Ya, tengah-tengahnya adalah 1,5. Oh, ini 1,7. Berarti di sini 1,5. Kita lihat dari gambar aja. Ya, kita lihat dari GeoGebra aja biar lebih spesifik gambarnya.
Nah, di sini. Ya, ini concern kita kan cuma di daerah sini aja. Ini F1, F1, kemudian ini F2. 1 adalah 1,5 di sini loh. Ini 1,5. F dari 1,5 dia negatif. Tuh, negatif. Ya. Nah, tapi apakah metode ini sudah selesai? Belum. Kenapa belum selesai? Karena target kita kan yang ini akarnya, bukan yang 1,5, ya kan? Berarti saya harus mengulangi lagi langkah itu dengan mengganti si A, saya geser, A-nya bergeser, jadi ke situ, ke 1,5. Jadi A yang asalnya 1 terus berubah menjadi 1,5. Jadi nanti prosesnya adalah menggeser-geser nilai ujung sampai B min A itu udah tidak lebih dari 0,01. Udah kecil banget. Ada pertanyaan dulu sampai sini mungkin? Ini harus kenal GeoGebra dulu baru kenal Python, Pak, buat uji cobanya. Kalau yang nggak kenal GeoGebra dulu mau nyoba agak repot ya, Pak ya. Kan GeoGebra ngebantu banget di sini buat ini. Iya, sebetulnya kalau dari segi perkuliahan metode numeriknya sendiri, kita nggak boleh tahu grafiknya tuh kayak apa. Nggak perlu tahu. Karena kan mainnya aljabar. Ini GeoGebra ini saya pakai untuk membantu mengilustrasikan apa yang sedang kita lakukan. Itu aja ya. Itu sih. Tapi nggak ngerti sebenarnya di perkuliahan nggak apa-apa. Tapi harus bisa memahami logika prosesnya. Ini. Nah, jadi yang asalnya A-nya itu 1 dan 2 karena belum sesuai harapan, belum sesuai ke situ, ya metode tadi saya ulang, tapi kali ini A-nya adalah 1,5, B-nya tetap 2. Cari lagi tengah-tengahnya di mana? Cari nilai F di situ, ya. Dan di sini kan kita lihat ya. Di sini kita lihat. Di sini asalnya kan ini A, ini B, ini C. FA itu negatif, FB-nya itu positif, FC-nya negatif, ya kan? FC-nya negatif. Nah, metode bagi dua ini akan selalu jalan selama perkalian kedua nilai fungsinya negatif. Ya, berarti agar jalan si A-nya kan harus saya geser ke sini. Jadi sekarang interval yang saya lihat udah segini aja, cuma segitu. Nanti diuji lagi, tengah-tengahnya di mana. Terus nanti nilai-nilai fungsinya diuji lagi. Dan seterusnya. Jadi nanti makin lama, yang asalnya ini A, ini B, sepanjang itu, nanti kan lama-lama dia mengecil. Jadi segini, terus jadi segini, terus jadi segini. Sampai kecil sekali, sampai saking kecilnya, saya anggap udahlah, A-nya sama dengan B, dianggap sama. Nah, inilah yang disebut aproksimasinya. Nah, sekarang kita coba. Ini metode ini selesai untuk langkah pertama. Cuma masalahnya akarnya belum dapat. Kita harus ulang lagi.
kita harus ulang lagi. Tadi kita lihat bahwa jika FA dikali FC itu lebih dari 0, maka si C itu saya ganti jadi A. Nilai C saya masukkan ke A. Ya. Jika tidak, nilai C saya masukkan ke B. Ini artinya apa sih? Sekarang kita lihat di sini. FA kali FC lebih dari 0. FA kali FC lebih dari 0. Ini kan kasusnya sama seperti yang ini. Ini kan A-nya itu A-nya kan 1. A, ini C. Ini bisa Bapak Ibu lihat. FA dikali FC pasti positif. Ya, memenuhi kan? Sama kan dengan yang ini. FA dikali FC positif. Kalau ini terjadi, maka nilai C-nya dimasukkan menjadi A. Artinya apa? Artinya A-nya digeser, bukan di sini, tapi digeser ke sana. Yang ini kita lupakan. Itu. Kemudian ini nilai B. Nanti dicari tengah-tengahnya di mana? Oh, di sini misalnya. Terus dicek lagi. Sini. Oh, ternyata kalau di sini FC dikali FB-nya yang positif. Berarti B-nya nanti digeser, bukan di situ, tapi di sana. Ya kan nanti lama-lama jarak AB tambah lama tambah kecil. Tambah semakin dekat ke akar. Jadi idenya gitu. Nah, ini ya. Gini. Cuma karena ini diulang-ulang, maka proses ini nggak cukup seperti ini. Ya, nggak cukup seperti ini. Proses ini akan terus diulang-ulang selama B-A, selisih antara B dan A-nya masih lebih besar daripada errornya. Errornya saya pasang 0,01. Selama B-A itu masih lebih besar dari 0,01, maka saya akan menganggap bahwa B itu beda dengan A. Kalau dia sudah kurang atau sama dengan 0,01, maka saya akan anggap B-nya sama dengan A. Artinya apa? B, A, dan C bendanya sama semua. Baru berhenti. Itulah hampiran akarnya, aproksimasi akarnya. Arahnya ke situ. Ya. Ini saya geser. Jadi sekarang karena harus diulang-ulang ya, Bapak Ibu. Ini harus diulang-ulang terus. Jadi harus saya geser terus seperti ini. Bentar. Saya ketik ulang ya. Sekarang pakai ini. Dia di sini. Oke. C-nya itu adalah A plus B dibagi 2. Kemudian if FA dikali FC itu lebih dari 0, saya ingin A-nya sama dengan C. Jika tidak, B-nya yang sama dengan C. Ya. Ini kemudian
Oke, ini diulang-ulang terus. Jadi proses ini segini bakal terus diulang-ulang selama B min A-nya masih lebih besar dari 0,01. Begitu udah kurang dari atau sama dengan 0,01, maka proses tadi akan berhenti dan kita dapat menyimpulkan bahwa akarnya adalah C. Oke, kita coba ya. Kita coba. Berhasil nggak? Ya. Berhasil nggak? Saya juga nggak tahu juga. Ya. C. Oke, kita coba ya. Kalau berhasil, endingnya harus di 1,7 sekian itu. Coba kita lihat. Nah, lihat. Berhasil kan? 1,7. Enak ini Pak. Zaman dulu manual sampai ketemu akarnya lebih kecil 0,01 tuh manual nulisnya. Iya. Hasilnya Iya. manual. Kalau sebetulnya kalau biar lebih paham, Bapak Ibu itu jangan dulu ke komputer sih, tapi ngerjain manual. Bener. Pakai kalkulator, kemudian bikin tabelnya, kemudian diulang-ulang sampai ketemu, berhenti. Setelah itu, setelah paham, maksudnya itu gini, baru masuk ke komputer. Pak, Sini ya. kenapa di kuliah metode numerik dulu nggak langsung diajarin gini ya Pak ya? Saya nggak ngaku Pak, saya nggak tahu. Kalau Bapak jadi dosen metode numerik suatu saat, Bapak pasti langsung ngajarin praktek ya Pak? Enggak, manual dulu sebentar, pakai kalkulator. Coba 5 kali muter-muter. Jadi diulang terus sampai dapat 5 kali. Ya, bisa jadi butuh 20 kali untuk sampai ke kesimpulan bahwa akarnya adalah 1,73. Tapi paling enggak, setelah kita nyobain 5 kali, kan jadi kebayang logikanya gimana. Gitu. Biar ngerasain kurang tidur ya Pak? Iya. Metode numerik itu PR-nya bisa berlembar-lembar, Pak. Betul, Pak. Berlembar-lembar juga saya, Pak. Bisa berlembar-lembar, karena nggak boleh pakai komputer. Kalau PR harus pakai kalkulator. Bikin tabel. Gitu ya. Nah, di sini lihat 1,7314 sekian. Itu kan sesuai. Akar 3 kan segitu. Ya. Nah, biasanya nanti biar lebih rapi hasilnya, biasanya nanti di print tabelnya. Kita coba ngeprint tabel. Ya, kita coba ngeprint tabel. Saya print. Misalnya nanti tabelnya itu gini. Ini penutup atas, ya. Nanti ada FA, ada A, ada FA, ada B, ada FB, ada C, ada FC. Kayak gini. Ini terus nih saya tutup seperti ini. Kebayang nggak nanti? Ini tuh headernya tabel. Ini headernya tabel, ya. Kayak bikin pakai mesin ketik, Bapak Ibu. Gini. Kemudian di bawah saya buat seperti ini. Kayak zaman printer tinta, Pak. Iya, gini. Karena nggak ada cara lain, Pak. Nggak ada cara lain. Seperti ini ya, kira-kira gini. Kita coba running dulu ya. Nah, ini tabelnya. Coba isinya masih kosong. Isinya masih kosong ya. Soalnya langsung
di bawah adalah hasil akhir. Nah, sekarang kita mau munculin unsur-unsur semuanya, gitu loh. Kita lakukan pelan-pelan, ya. Kita lakukan pelan-pelan. Sini, mulai saya ngeprint, ya. Print, apa ya? Misalnya ini, kemudian A mungkin ya. A, 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 kemudian saya kasih jarak sedikit. Jadi pelan-pelan bikinnya Bapak Ibu ya. Pelan-pelan. Round. Saya munculkan FA. Ya. A, kemudian ada FA, kemudian ada apa lagi ya? B ya. B. Ada B. Kita munculin lagi ada FB atau FA dulu deh. Jangan di-run dulu ya. Kita lihat aja apa adanya. Ada A, ada FA, ada B, ada FB. Kemudian ada C. Ada C. Kemudian ada FC. Bapak Ibu yang dulu metode numeriknya pakai Pascal, ya ini nostalgia banget bikin kayak gini. Ya. Nah, ini lihat keluar hasilnya per perhitungan. Cuma nggak rapih. Ini nggak rapih, ya. Ini. Nah, di sini Bapak Ibu lihat contoh ya. Yang pertama, ini nggak lurus ya, tapi kita bisa interpretasi lah. 1 itu kan A. A-nya kan kita mulai dari 1 ya. Kemudian B-nya kita mulai dari 2. Benar kan? Di awal. A-nya 1, B-nya 2. FA negatif 2. FB 1. C-nya 1,5. FC-nya negatif 0,75. Ya. Negatif 0,75. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata enggak, C negatif 0,75, negatif FA dikali FC. Nah, di sini kita lihat kalau secara grafik aja ya. Kita lihat pakai GeoGebra deh, lihatnya. Di sini saya punya 1, saya punya 2, saya punya 1,5. Sini kita lihat 1,5 nilainya negatif, sehingga di berikutnya, di iterasi berikutnya, A-nya adalah 1,5, B-nya adalah 2. Karena kan iterasinya berjalan kalau salah satunya negatif, yang lainnya positif, atau sebaliknya. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini berikutnya itu kan 1,5 dan 2. Ini lihat. Ini 1,5 dan 2. Tengah-tengahnya 1,75. Sekarang kita coba lihat 1,5 dan 2 kayak apa di GeoGebra. Kita coba ya di zoom. 1,5
nggak kelihatan. 2. Ya, cuma segini. Oke. Duh, nggak kelihatan ya. 2 di situ, 1,5 di sini. Satu. Oke. Kita lihat di sini. Di iterasi kedua, 1,5 itu kan di sini. Ini negatif. 2 itu di sana ya. Sana positif. Tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya 1,5 tambah 2 dibagi 2. 1,75 ya. 1,75. 1,75 dia agak ke sini ya. Dia agak di sini. Di sini C-nya. Nah, karena kasusnya seperti itu dan dia nilainya FC-nya positif ya. FC-nya positif. Maka di iterasi berikutnya si B itu bukan di sini, tapi geser dia ke sana. Di 1,75. Jadi A ini B. Berarti 1,5 dan 1,75 ya. Benar? Nah, di sini Bapak Ibu lihat bahwa di langkah ketiga, itu 1,5 dan 1,75. Tengah-tengahnya 1,625. Proses itu terus diulang sampai bawah. Di sini Bapak Ibu lihat bahwa nilai C-nya ya, nilai C-nya kan tambah lama tambah kecil ya, tambah lama mana nilai C itu 1,5. Oh ini ya, ini kan nilai C, yang ini nilai C. Satu setengah, 1,75, 1,625, 1,6875 dan terus sampai bawah. Sehingga nanti ketika selisih antara dua nilainya sudah sangat kecil, kurang dari 0,01, maka tadi 1,7314. Inilah yang kita anggap sebagai akar 3. Ini. Ya, seperti ini. Ini tabelnya belum rapi, tapi kurang lebih begini. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mungkin. Ya, materi ini bukan materi yang sekali lihat paham. Iya, memang harus diulang. Dicoba terus. Memang agar lebih paham lagi, memang pakai kalkulator dulu Bapak Ibu ngerjakannya. Jangan langsung pakai komputer, karena pasti pusing. Pakai kalkulator memang panjang, kemudian lama, tapi itu akan membuat Bapak Ibu ngerti gitu. Ini algoritma ini menggunakannya tuh seperti apa. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Bu Lela nomor absen 3 biasanya, Pak. Ini timbul nggak ada. Jadi anti. Iya, nggak ada.
Ini kursi baru boleh lah ya, nggak ada sabuk pengamannya. Lagi di rumah Pak, jadi nggak ada sabuk pengamannya. Ya, silahkan. Ada pertanyaan? Ya, apakah pusing? Iya, pastilah. Ya, nggak mungkin nggak, bohong kalau nggak, pasti pusing. Ya. Diamnya itu diam ada tanda kutip Pak Trishan. Paham bingung. Iya, memang mesti banyak stepnya sih, Bapak Ibu harus ngerti matematiknya dulu. Makanya saya bilang, tapi artinya kalau Bapak Ibu mau curang di Google banyak yang semacam ini gitu ya. Tapi cuma kan yang diharapkan bukan program jadi sih kalau saya. Yang diharapkan programmernya ngerti gitu loh apa yang dia kerjakan. Makanya saya sendiri ini seperti contoh sekarang satu soal tapi sampai jam 11. Dan itu belum rapih gambarnya. Yang penting program jalan. Saya jadi penasaran nanti ketika UAS itu soalnya seperti apa. Jangan selesai ya Pak Trijaya. Soalnya sudah terbatas sekarang. Otaknya sudah terbatas ini. Iya Bu, iya Bapak Ibu. Apa ya? Kalau soal ujian cuma selevel nyari nilai murid, ya nggak perlu pakai Python Bapak Ibu, pakai Excel juga selesai. Kayak gitu. Ini memang implementasi nyata Bapak Ibu. Jadi ini soal bukan saya buat-buat. Silakan Bapak Ibu cross check di perkuliahan S1 dimanapun yang namanya perkuliahan programan pasti ke yang hal-hal seperti ini, metode numerik, persamaan diferensial numerik, pasti ke sana gitu. Bukan ke ngitung nilai, ngitung IP, ngitung harga, bukan ke situ. Gitu. Ya. Ada yang lain? Silakan. Pak, mau tanya Ya. rada out of topic dikit. Kemarin lihat ada artificial intelligence bisa bikin program itu bisa mempengaruhi banyak pengangguran nggak nih Pak nanti Pak programmer Pak? Artificial intelligence Iya, bisa jadi ngaruh, bisa jadi ngaruh. Tapi sampai pengangguran 100% mungkin enggak ya, karena artificial intelligence pun harus pakai operator. Kan nggak kan jalan sendiri, kayak film Terminator yang terus ditembakin semua operatornya, kan enggak lah, pasti harus ada tombol off-nya, ya kan? Bahaya kalau nggak ada tombol off. Oke Pak. Silakan, yang lain ada atau enggak? Nggak ada? Ya udah. Kalau nggak ada, ya di sini aja. Saya cuma bisa menjanjikan satu contoh, Bapak Ibu. Ini metode numerik ini kan sebetulnya kalkulus. Ya, metode numerik ini sebetulnya kalkulus. Cuma metode pengerjaannya lain dengan yang ada di kalkulus. Gitu. Kalau di kalkulus pakai pemfaktoran. Kalau di metode numerik pakainya metode bagi dua, metode Newton-Raphson, kayak gitu. Tapi tujuannya sama. Di metode numerik juga ada matriks, ada vektor, ada macam-macam. Itu sama semua. Cuma cara penyelesaiannya yang beda. Karakteristik dari numerik itu penyelesaiannya pasti nggak akan ketemu satu kali ngitung ketemu, nggak. Pasti harus diulang. Contohnya ini. Ini kan perhitungan yang diulang-ulang. Algoritmanya diulang lagi. Gitu. Ya. Ini contoh ya. Contoh dari penerapan NumPy. Penerapan NumPy nyambungnya ke metode numerik. Kalau ini nanti kalau ada
praktikum lagi, giliran saya kita coba ke modul yang baru ya, main-main di statistik. Kita coba main-main di statistik pakai modul yang lain. Bapak Ibu kan sudah tahu, sejauh ini sudah tahu modul NumPy, kemudian Matplotlib. Nanti kalau yang statistik kita pakai Pandas. Ya. Jadi modulnya nanti jadi 3. Nanti yang statistik kita coba-coba main dengan data, tapi level datanya bukan level data yang cuma 10, itu bukan. Kita langsung ngedownload data dari Amerika, 10.000 data, langsung kita olah. Jadi arahnya sudah berbau-bau data science sederhana. Ya. Baik. Nggak ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, ya kuliah sampai sini aja. Kalau yang tertarik tentang begini, silahkan aja download buku metode numerik. Itu isinya beginian. Ini lumayan buat soal latihan untuk pemrograman. Boleh Pak, di-share nanti ya Pak ya? Oh ya, di sini saya share. Makasih Pak. Oke. Kalau nggak ada, baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Oh ya, yang lain udah UTS lah. Yang lain udah UTS belum sih? Ada satu yang UTS, Pak Trija, yang lainnya tidak ada UTS, hanya satu aja. Oh iya. Banyak berdoa kurang UTS, katanya Pak. Jadi kita fokus di pengerjaan tesis, banyak tugasnya. Jurnal, kerangka, jadi kurangi UTS, banyak berdoa. Iya, Pak Trija kan pengertian, nanti langsung UAS aja Pak Trija ya. Soalnya satu aja, nggak usah panjang-panjang ya Pak. Oh iya Bu. Kalau ujian soalnya satu Bu. Kalau saya pasti satu soalnya. Penjabaran ya Pak Andi. Penjabaran. Saya itu Belum siap, Pak. Saya itu orangnya nggak begitu suka dengan sesuatu yang bertele-tele panjang. Saya nggak suka bikin makalah. Saya nggak akan meminta mahasiswa saya bikin makalah. Enggak. Ya. Paling kerjakan terus ya udah jelasin aja. Gak usah pakai makalah yang berlembar-lembar, ngapain lah. Mungkin nanti boleh mikir ujian kalau udah masuk ke statistik ya. Karena kan kalau mainnya di metode numerik, takutnya Bapak Ibu terlalu kesulitan untuk mengimplementasikan pemrograman ini. Ah ya Pak, benar Pak. Jangan dikeluarkan yang itu Pak. Yang ini. Yang ini jangan dikeluarkan Pak. Ini contoh bab 1 loh Bu. Ini di metode di e-booknya ini bab 1. Yang kemarin-kemarin saya masih paham Pak Trija, yang hari ini saya tidak paham. Iya. Tapi kalau yang kemarin-kemarin itu cuma ini aja sih. Intermezzo ya. Nggak ada mahasiswa ngerjakan pemrograman dengan soal kayak gitu tuh nggak ada. Masih pemanasan ya Pak ya. Ini. Iya. Yang sebenarnya yang begini. Oh waduh. Baik. Ada lagi? Nggak ada? Ya udah. Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Ini Bapak Timbul juga masuk. Saya nggak tahu nanti presensinya gimana Bapak Ibu. Karena saya nggak punya akses sama sekali. Ya, saya tidak punya akses. Saya tidak punya spada untuk perkuliahan. Jadi benar-benar dosen gelap ya. Jangan gitu Pak Trija.
Patrija Yang tuh tadi penting ilmunya terang, Pak. udah nyampe Batu di WA, akhirnya suruh ngajar, balik lagi Bu, acara keluarganya tertunda demi kita. Oh gitu ya. Iya, Patrija tadi gitu Bu. Saya dosen tembak. Oke. Ya udah, terima kasih kepada Bapak Ibu. Nanti kalau tertarik bukunya saya share sebentar lagi. Oke. Oke, siap. Makasih. Terima Selamat siang. Selamat melanjutkan Terima kasih, aktivitas. Pak Rija. Ya. Selamat siang. Terima Wassalamualaikum. kasih Pak Rija. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kalau mau live. Saya close. You can. Why you can?